Amin. 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 Haleluya. Oh, Haleluya. haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji Puji Tuhan. nama Tuhan. Amin. Memang benar kalau kita diberkati, bukan diberkati secara materi saja. Kami nomor satu ingin diberkati secara kekuatan dan Amin. kesehatan. Haleluya. Di dalam ayat Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Biar kami terus mengandalkan nama Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Puji nama Haleluya. Tuhan. Mari kita undang bangkit berdiri semua. Kita angkat satu pujian tahun Yobel. Saudara, dengarlah sangkakala membawa perbebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa perbebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah bersoraklah, bab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah bersoraklah, bab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah bersoraklah, bab ini Haleluya. pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah bersoraklah, bab ini tahun pembebasan. Bab ini tahun pembebasan. Bab ini tahun pembebasan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya Yesus. Silakan duduk, puji Amin. nama Tuhan. Biar kita, inilah tahun pembebasan bagi kita semua, untuk kita selalu percaya kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyaksikan cinta kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Tadinya saya tidak mau bersaksi ya, tapi Ibu Rohani katakan bersaksi, karena mungkin kami sudah ditolong begitu luar biasa sama Tuhan. Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan saya. Dan waktu itu kami sudah bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau kami diberi kekuatan, kesehatan, kami ingin mengucap syukur. Dan teman-teman kami juga ngomong, Ibu Mena juga ngomong, Ci, mengucap syukur. Cici udah setengah abad ya. Saya memang benar dan luar biasa kalau kami umur 50 kami boleh bisa berdiri di mimbar, itu suatu kemurahan daripada Amin. Tuhan. Haleluya. Dan kami mau terus
Selagi kami kuat, sehat, kami mau melayani nama Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak Gembala dan Ibu Rohani dan teman-teman yang sudah datang dalam ucapan syukur kami. Dan kami juga maaf kepada jemaat semua kalau kami juga tidak mengundang semua karena kapasitas di sana cuma 80, tetapi kadang banyak orang yang ingin datang sampai di sana 120 orang. Tetapi puji nama Tuhan, begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan begitu ajaib, kami tidak bisa berkata apa-apa selain kami mengucap syukur dalam segala hal. Dan Bapak Gembala katakan dalam firman-Nya, biar kami mau selalu mendekat sama Tuhan dan melekat sama Tuhan. Inilah menjadi kerinduan saya, supaya kami mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Amen. Untuk bisa merendahkan diri dan bisa Tuhan andalkan dari Tuhan segala-galanya. Dan tidak, kami juga bersyukur, berterima kasih. Dan anak-anak kami sekalipun dia sibuk, dia mau menyempatkan dia datang di Cirebon. Ini suatu kemurahan daripada Tuhan, karena bukan kuat gagah kami percaya Tuhan itu begitu luar Amin. biasa. Haleluya. Dan saya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak Gembala yang sudah melayani kami di sana. Di sana juga teman-teman kami ngomong, saya diberkati dengan firman Tuhan yang Bapak Gembala saya disampaikan. Puji nama Tuhan, biar kita semua juga mau ingin melekat sama Tuhan. Dan saya juga mengundang, inilah dalam doa 10 hari saya juga mengundang teman-teman. Inilah kekuatan saya, kalau kita datang bersekutu, apapun yang menjadi masalah persoalan, kami percaya Tuhan selalu Amin. memampukan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, inilah kesaksian saya. Biar kita mau selalu mengucap syukur dalam segala hal. Biar kita sebentar ingin mendengar sebagian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita mari angkat pujian, berkaryalah Roh Kudus. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama
seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. 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 Amin. Karena di saat hati kami bersih Tuhan, Haleluya. Roh Kudus akan menjamah kami Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Selamatkan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, Haleluya Yesus. haleluya. Haleluya Yesus. Kita nyanyi rapnya saja dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Rohani bawa doa buat kebenaran firman Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sekali lagi. Ubahlah kami, ubahlah kami, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti
Yesus. Sampalania. Oh, Ramata kaya sakaya Ramata kaya sakaya Ramata. Oh, Ramata kaya sakaya Ramata sakaya Ramata sakaya Ramata. Glory, glory, Oh, Jesus, Jesus. glory, glory. Iya Ramata kaya sakaya Ramata kaya sakaya Ramata. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Yesus. Salamaya malama. Uramata kaya sakala malama malama sakala. Oh Jesus, Jesus, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang sungguh ajaib. Uramata kaya sakaya lamata. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biar pujian kami naik bagaikan dupa yang berbau harum Tuhan. Kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan di dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk mengatasi dunia yang penuh dengan kegelapan. Kami kuat melalui firman-Mu ya Tuhan. Terlebih akhir-akhir ini doa 10 hari membangkitkan semangat kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam percobaan berikan kemenangan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ini. Oh, biar Tuhan urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan berfirman di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, betapa indahnya kalau kita datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat dari Tuhan, itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kitab Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-19 atau ayat 18 dan ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat 18-19. Kalau kita sudah temukan, kita hormati pembacaan pertama firman Tuhan. Kita baca mulai ayat 18, 2, 3. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Puji Tuhan, silakan kita duduk. Kalau kita membaca ayat ini latar belakang dari ayat ini adalah karena si Raja Daud yang tidak berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Padahal ada ayat yang berkata, Amsal 4 ayat 23, dikatakan, peliharalah hatimu lebih dari segala yang patut kamu pelihara di muka bumi ini. Sebab dari dalam hatilah akan terpancar kehidupan. Kalau kita tidak dapat memelihara hati ini, maka dia tidak akan menghasilkan, memancarkan kehidupan, tetapi malapetaka, bahkan kebinasaan yang menanti. Daud ini dalam satu waktu dia tidak memelihara hati ini, sehingga dia jatuh di dalam dosa.
Nah, saudara-saudara, dia itu mengambil istri daripada istri Uria. Uria adalah panglima perang daripada pimpinan Raja Daud. Namun Daud sekali lagi dia tidak dapat memelihara, menjaga hatinya, dan dia jatuh di dalam dosa. Dan pada waktu dia jatuh di dalam dosa, terjadi malapetaka besar rohani di dalam dirinya. Roh Kudus yang memenuhi ini Daud sejak remaja. Roh Kudus yang mengurapi dia. Roh Kudus yang memimpin dia mengalahkan musuh-musuh termasuk Goliat yang besar. Dan dalam perjalanannya Roh Kudus selalu menuntun, memberikan kemenangan di dalam kehidupannya. Namun karena dia tidak menjaga, memelihara hatinya, dia jatuh dalam dosa. Dan Roh Kudus undur meninggalkan Daud. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya, dia berseru kepada Allah, "Ya Tuhan Allah, jangan engkau ambil roh-Mu yang kudus kepadaku." Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia minta supaya Roh Kudus Allah kembali datang dalam kehidupannya. Dia sadari dia sudah berbuat salah dan sudah berbuat dosa. Lalu datanglah ayat yang kita baca tadi. Andai kata Tuhan meminta untuk dia akan mempersembahkan untuk membayar dosanya itu, mungkin ribuan pasang lembu atau sapi, mungkin ribuan kambing domba dan lain sebagainya. Dalam ayat ini disebutkan, engkau tidak berkenan. Perbuatan dosa, kejahatan yang dibuat oleh Daud, dia tidak bisa menyogok Allah dengan ribuan kambing, domba, sapi, lembu. Tuhan tidak berkenan katanya dalam ayat ini. Lalu ayat yang ke-19, ternyata korban persembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebetulnya sederhana. Tidak memerlukan kambing, domba, sapi yang ribuan jumlahnya, tidak perlu. Tuhan hanya ingin menuntut, engkau akan datang kepadaku dengan jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan sampai berkata seperti itu? Tidak peduli dengan korban sebanyak apapun. Tadi saya sudah katakan, peliharalah hatimu lebih dari segala yang patut engkau pelihara, sebab dari dalamnya memancar kehidupan. Di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-9 dan 10, di situ firman Allah mengatakan mengenai ini hati ini. Disebutkan dalam ayat 9-10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Firman Tuhan katakan betapa liciknya hati ini. Lebih licik dikatakan dari apapun. Lebih licik dari segala sesuatu. Hanya Tuhan yang mampu mengetahui. Hanya Tuhan yang mampu menyelidik hati setiap manusia. Ini hati manusia ini. Alkitab yang memberitahu. Terjemahan lama berkata, penipu hati ini. Dia banyak menipu orang tapi dia tidak sadar. Lalu saya ingat di dalam kitab
Injil Markus pasalnya yang ke-7, di situ juga firman Allah berkata begini tentang hati manusia. Di dalam Markus 7 ayatnya yang ke-20 mulai berkata begini. Katanya lagi atau kata Tuhan Yesus, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, timbul percabulan, timbul pencurian, timbul pembunuhan, timbul perzinahan, timbul keserakaan, timbul kejahatan, timbul kelicikan, timbul hawa nafsu, timbul iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ini hati manusia ini. Dari dalam hati manusia itu mengalir kejahatan demi kejahatan yang semuanya itu akan merusak setiap orang. Jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan, dari dalam hati orang timbul segala pikiran-pikiran yang jahat, percabulan dan seterusnya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, hati manusia direbut oleh iblis. Dan iblis memasukkan benih-benih jahat dalam hati manusia. Itulah kita manusia. Sebab iblis tahu, kalau hati seseorang itu telah rusak, dia akan putus hubungan dengan Allah. Dia tidak ada koneksi lagi dengan Tuhan. Kalau hatinya sudah bobrok, hatinya sudah rusak, hatinya sudah berantakan, tinggal menuju kepada kebinasaan. Iblis tidak peduli kita mau datang ke gereja. Iblis tidak peduli kita rajin. Yang penting kalau hati kita menjadi rusak, itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Maka itu sebabnya penting sekali ini hati ini. Lalu kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51 tadi. Persembahan korban yang menyenangkan hati daripada Tuhan, yaitu dikatakan adalah jiwa yang hancur. Jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, dari perasaan atau emosi manusia, atau dari keinginan manusia. Itulah yang namanya jiwa. Sebab jiwa manusia yang ada pikiran di dalamnya, ini seringkali manusia dibawa untuk hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan pikiran-pikiran yang tidak baik, memikirkan pikiran-pikiran yang jahat. Ini pikiran ini. Apalagi perasaannya selalu dihantui dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan iri hati, dengan segala macam perbuatan jahat yang muncul dari dalam hati. Bahkan pun keinginannya itu hanya menginginkan perkara-perkara dosa. Kemauannya hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jiwa harus dihancurkan. Pikiran yang keras harus dihancurkan. Emosi yang tidak benar harus dihancurkan. Harus. Dan segala keinginan-keinginan hati yang tidak menyenangkan Tuhan itu harus dihancurkan. Dikatakan persembahan atau sembelihan yang berkenan ialah jiwa yang hancur. Jiwa ini diibaratkan seperti batu. Batu itu dia harus dihancurkan lebih dulu. Waktu bangsa Israel membangun bait Allah, bangunan bait Allah itu diambil bahan materialnya dari batu gunung. Mereka naik ke gunung, lalu mereka membawa palu,
Dan mereka itu akan membawa pahat untuk memahat gunung batu itu, lalu dijadikan bahan untuk menjadi tembok rumah Allah atau bait Allah pada waktu itu. Batu besar, batu di gunung harus dipahat lebih dulu, dipaluh lebih dulu. Bahkan kalau ada batu keras zaman sekarang, orang bisa memakai dinamit untuk menghancurkan batu gunung itu. Jiwa ini harus dihancurkan seperti itu. Jiwa kita ini yang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif, oleh keinginan-keinginan yang negatif, oleh perasaan-perasaan yang negatif, harus dihancurkan lebih dahulu. Ya, gengsi kita, kesombongan kita, keangkuhan kita harus dihancurkan. Seperti batu dia dihancurkan. Lalu apalagi dikatakan dalam ayat berikutnya, dan hati yang patah. Hati diibaratkan sesuatu yang keras lalu akan dipatahkan. Hati ibaratnya mungkin itu suatu batu yang tinggi atau suatu benda apapun yang keras, maka dia itu akan dipatahkan. Harus dipatahkan. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, manusia itu memiliki karakter yang sudah mengikat akan kehidupannya. Dalam kehidupannya itu tidak diajarkan, tapi melekat dosa-dosa yang tidak menyenangkan hati daripada Tuhan. Contoh, Alkitab tidak mengajarkan bagaimana kita menjadi sombong. Tapi manusia itu entah bagaimana tiba-tiba sejak kecil sudah akan muncul kelihatan kesombongannya. Dia memiliki kecongkakan, merasa diri hebat, merasa diri luar biasa, merasa diri hebat, tidak seperti orang yang lain. Atau dia memiliki hati yang bengkok seperti itu. Hati yang degil, tidak bisa diomongin, tidak bisa lagi dinasehatin. Hatinya begitu keras, hatinya mudah sekali panas. Ada banyak sekali dalam ayat Alkitab menyebutkan tentang hati ini. Ada hati yang seperti batu amril. Saya baca, apa sih amril itu? Itu adalah batu yang sangat-sangat keras. Ya, hati yang bengkok, hati yang curang, hati yang congkak, hati yang iri. Wow, banyak sekali. Itu datang dalam kehidupan manusia. Entah kapan masuknya, tapi dia diam dan sulit untuk bisa dikeluarkan. Hati ini harus dipatahkan lebih dulu. Dipatahkan. Supaya keangkuhan, kecongkakan, kesombongan, hati yang degil, hati yang iri, hati yang cemburu, hati-hati yang jelek, yang negatif. Itu harus dipatahkan. Memang sulit untuk dipatahkan. Orang kalau sudah punya tabiat-tabiat itu tadi saya sebutkan, kalau sudah mengakar di dalam dirinya, angel. Dia dinasehatin seperti apapun, ditegur oleh firman Allah sekeras apapun firman Allah, diurapi apapun firman Allah. Kalau tabiatnya memang sudah segitu, sudah begitu keras, maka nasihat tinggal nasihat, teguran hanya tinggal teguran, tetapi hatinya itu tetap keras, tetap membatu. Nah, kalau
Kalau hati manusia tetap membatu seperti itu, sampai kapanpun Roh Kudus tidak akan berkarya di dalam dirinya. Roh Kudus tidak akan bisa membentuk dia menjadi anak Tuhan yang bagus, anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang bertumbuh, anak Tuhan yang dewasa rohani dan berbuah-buah. Tidak akan bisa, sebab hati akas seperti batu. Dia sudah mungkin dengar firman Allah, sudah, hanya sampai di situ saja. Hatinya sudah tetap keras seperti itu. Apapun yang dihotbahkan, dia dengar, tapi tetap saja dia dalam prinsip dia pikir, yaitu ada yang berkata, wow, iku mah us tabiate, bakat tabiate mah us angel diobah, bisa dia robah. Cuma orangnya saja yang tidak mau dirubah. Dia pikir dengan kekerasan hatinya itu baik untuk dia. Sama sekali tidak. Dalam ayat ini dikatakan bahwa hati yang patah, perasaan, keinginan, keangkuhan, kecongkakan, hati yang bengkok, hati yang jelek-jelek dan sebagainya, itu harus rela dipatahkan. Siapa yang mematahkan itu? Kekuatan Allah, itulah Roh Kudus. Kalau dia dengan hati yang lembut, makanya di dalam Alkitab, dalam suratan Yakobus dikatakan begini, terimalah firman Allah itu dengan hati yang lemah lembut. Hati lemah lembut lawannya hati yang keras. Sebanyak apapun firman Allah yang kita dengar, tapi kalau hati kita tidak lemah lembut, tapi sebaliknya keras, dia hanya seperti angin dan berlalu. Itu Alkitab mengatakan. Tapi kalau hati yang congkak, sombong, angkuh ini, hati yang keras ini, bengkok dan seterusnya ini dipatahkan. Kita mau dipatahkan, kita rela dipatahkan. Apa boleh buat? Mungkin sakit, mungkin tidak enak. Tapi kalau kita mau dipatahkan, Roh Kudus itu akan datang. Lalu yang ketiga disebutkan di dalam ayat ini, bahwa hati yang patah dan hati yang remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Kata remuk itu dihancurkan sampai sehancur-hancurnya. Remuk. Ya, jadi tidak ada batu, ada gumpalan-gumpalan lagi. Sudah hancur. Wah iya, sudah hancur. Batu yang besar, batu yang keras sudah dia. Tapi masih ada bongkahan-bongkahan batu yang mungkin segede gini. Tapi kata remuk, dihancurkan sehancur-hancurnya. Kok bisa begitu? Supaya kita mengerti, ada Alkitab menulis tentang bagaimana keadaan kita manusia. Di dalam Yeremia pasal yang ke-18, di situ dikatakan begini. Ayat 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Yeremia disuruh, pergilah kamu ke tukang periuk. Dia datang. Kebetulan si tukang periuk sedang membuat ini mungkin
mungkin tempat ceret lah, atau tempat untuk air dan sebagainya, atau tempat untuk ditaruh kandil, atau untuk ditaruh bunga dan sebagainya. Itu pekerjaannya. Dia perhatikan si tukang periuk ini, dia ambil tanah, lalu tanah itu bukan biar begitu saja, dia siram air. Zaman dulu seperti dulu. Zaman sekarang sih bisa diolah pakai mesin. Ini tanah. Jadi diambil, disiram air, lalu dibanting-banting, pakai gosok lagi, banting lagi, kasih air lagi, dibanting terus sampai tanah liat itu menjadi hancur lebur. Sampai tanah liat itu menjadi satu bentuk yang lembut sekali, lembut, padat tapi lembut. Maka si tukang periuk melihat kalau bentuk tanah liat yang sudah dibanting-banting seperti itu sudah sangat lembut, maka dia bisa membuat apa saja, buat bikin belanga, buat bikin bajan, buat bikin apa lagi, ya, apa saja bisa dibuat dari tanah liat itu. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, lihat apa yang dia lakukan. Demikian juga aku akan perlakukan kamu seperti itu. Allah ingin kita bukan hanya dipecahkan, tapi kita hancur lebur. Hati kita harus hancur lebur. Nah, ini masalahnya, banyak orang tidak rela, dipatahkan saja dia merasa tidak mau, apalagi dikatakan, apalagi dihancurkan, apalagi diremukkan sampai betul-betul remuk luar biasa. Ini proses dalam pembentukan dari Tuhan. Nah, setelah tanah liat tadi sudah sangat lentur, tinggal diolah apapun yang menjadi keinginan si tukang periuk. Begitulah kata Tuhan, lihat apa yang tukang periuk lakukan, aku juga melakukan kamu seperti itu. Maksudnya di sini kita lihat, apa kita mau dilebur, hancurkan dengan proses yang Allah izinkan terjadi dalam diri kita, atau kita tidak mau? Itu terserah kita. Tuhan tidak maksa. Kalau kita rela untuk apa? Untuk jiwa kita dihancurkan, hati kita dipatahkan, hati kita diremukan. Memang mungkin sakit, kita lewati proses itu. Tapi setelah sudah menjadi tanah yang lembut, maka Tuhan akan mulai bentuk kita menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangan dari Tuhan. Kita semua ini bagaikan bejana-bejana, bagaikan bejana, dan Tuhan ingin kita memiliki atau kita menjadi bejana-bejana yang indah di tangan Tuhan. Dan itu bukan manusia yang membentuk, Tuhan yang mengizinkan itu semua. Sebab apa? Hanya satu keinginan Tuhan, bejana-bejana hidup kita menjadi indah di pemandangan Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itu tujuan daripada Tuhan. Dengan kata lain, kalau hati kita sudah dihancurkan, hati kita sudah dipatahkan, hati kita sudah diremukkan habis-habisan, maka di situ tangan Allah bekerja untuk saya dan saudara. Haleluya, dia akan bentuk kita menjadi umat pilihannya yang dikasihi oleh Tuhan. Dia bentuk kita tidak melawan. Dia bentuk kita tidak memberontak. Dia membentuk kita tidak tersinggung, kita tidak menjadi marah. Kita hanya berkata begini, Tuhan terima kasih.
Kalau engkau membentuk saya, bentuklah Tuhan sesuai keinginanmu ya Tuhan. Tapi kalau hatinya masih keras, hatinya sulit dipatahkan, sulit untuk diremukan, Tuhan juga tidak paksa. Biar saja, memang begitulah keadaanmu. Tuhan tidak akan dengan macam-macam, oh sudah kamu begitu, tidak, bebas. Kalau kamu mau dipatahkan, puji Tuhan. Kamu dihancurkan, puji Tuhan. Kalau kamu mau diremukan habis-habisan. Itu yang Tuhan mau. Nah saudara-saudara, itulah yang dialami oleh si Raja Daud yang tadinya sudah berdosa. Setelah 3 tahap ini dia lewati, persembahan kambing, domba, sapi sebanyak apapun, Tuhan tidak berkenan. Karena dosa yang dilakukan oleh Daud itu begitu jahat. Tapi dia katakan, korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Meskipun kita dihancurkan, meskipun kita dipatahkan, meskipun kita diremukan, mungkin kita ini kayaknya seperti apa? Oh, kayaknya kita begitu kelihatan fisik kita kelihatan, wah pokoknya nggak karuan. Tapi Tuhan tidak pandang hina, sebab Tuhan melihat hati kita. Engkau mau dihancurkan, engkau mau dipatahkan, engkau mau diremukkan, Tuhan senang dan dia akan bentuk kita. Dan itulah saudara-saudara, hati yang sudah dihancurkan, sudah dipatahkan, yang sudah diremukan, maka apa yang terjadi? Maka Roh Kudus yang sudah meninggalkan kita, Roh Kudus yang jauh, dia mencari ini hati yang hancur. Dia mencari hati yang sudah patah. Dia mencari hati yang sudah remuk. Roh Kudus itu dia akan datang saudara-saudara kepada hati-hati yang seperti ini. Sejak hari Kamis kita mengadakan ibadah, Jumat, Sabtu sampai pada saat ini saudara. Dan kita sudah tahu seperti firman Allah kemarin-kemarin ini, bahwa betapa pentingnya kita harus mendapatkan, memiliki akan kuasa Roh Kudus itu. Apalagi kita hidup pada akhir zaman ini, penuh tantangan, ujian, cobaan yang begitu berat sekali. Hanya Roh Kudus saja yang mampu menolong saya dan saudara. Hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Hanya Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk lebih dekat, untuk lebih bersekutu, untuk membawa kita bahkan sampai ke dalam kerajaan surga. Itu keinginan daripada Tuhan. Namun saudara-saudara, saya ulangi lagi, Roh Kudus tidak akan datang kepada kita kalau hati kita tetap keras. Hati kita tidak mau dihancurkan, hati kita tidak mau dipatahkan, apalagi mau diremukkan. Roh Kudus itu tidak akan mau datang kepada hati-hati yang seperti itu. Nah saudara-saudara, saya pernah dulu di satu tempat. Keluarga ini keluarga yang kaya raya. Dia punya toko emas yang sangat laris pada waktu itu. Dia memanggil kami beberapa hamba Tuhan. Dia katakan, dia hanya minta satu kepada Tuhan, supaya dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang dia katakan. Saya cuma minta satu, supaya saya istri dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia minta kamu doakan hamba-hamba Tuhan yang datang. Dia orang yang kaya, sampai sekarang saya dengar masih kaya. Saya ingat dia permintaannya cuma satu. Dia tahu Roh Kudus itu ada sesuatu yang dari Allah datangnya, yang akan terus akan memberikan dia kemampuan, memberikan kekuatan yang susah dihiburkan, yang dalam keadaan susah apapun persoalannya, Roh Kudus yang akan mendampingi dalam situasi apapun.
Kita sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Banyak orang termasuk orang Kristen jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Mereka lebih banyak kalah daripada menang dalam mengikut kepada Tuhan. Mereka lebih banyak menjadi lemah daripada menjadi kuat. Oleh sebab apa? Karena Roh Kudus itu mungkin cuma sebagai tamu. Waktu hari Minggu dia mengundang Roh Kudus. Pulang gereja, Roh Kudus sudah menjauh dari dia. Padahal Alkitab katakan, Roh Kudus Allah itu bukan hanya untuk bertamu, tapi dia mau tinggal di dalam pribadi kita masing-masing. Dialah yang akan membackup kita, menolong kita. Aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu apabila Roh Kudus itu akan datang kepadamu. Kita ini memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dari kekayaan dunia. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Tadi malam saya bersyukur, kemarin sore kurang lebih 40 yang datang bersekutu berdoa untuk minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebagai gembala, oh Tuhan terima kasih, jemaat memberikan respon. Haleluya. Makanya biasanya kalau doa Jumat hanya pasang kipas, saya minta uang, ambil pasang token supaya kasih AC ini gereja, supaya kita berdoa juga agak adem. Saya yang khotbah saja sampai basah. Pakai AC kemarin, waduh om rada adem. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih AC, kita ada kas, kita ambil, kita bayar. Menjadi doa dan kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biar semua umat-umatmu, dari anak kecil, anak besar, remaja, pemuda, orang tua, supaya kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus dari Tuhan. Karena saya sangat yakin sekali dalam pengalaman hidup dan pelayanan, tanpa Roh Kudus kita mudah jatuh, kita mudah lemah. Oh haleluya. Tapi kendala yang seringkali kita sulit untuk dimasuki, didatangi, didiami oleh Roh Kudus, yaitu hati kita ini. Di dalam Yeremia 17 tadi, hati memang penipu, hati ini pelicik, lebih licik dari apapun. Di dalam Markus 7 juga disebutkan di situ, dari dalam hati manusia muncul segala kejahatan. Ada belasan kejahatan yang dicatat di situ yang muncul dari dalam hati ini. Nah, kalau semua kejahatan itu yang dari dalam hati itu tetap tinggal di dalam diri kita, tidak kita patahkan, kita tidak hancurkan, kita tidak remukan, Roh Kudus tidak akan pernah diam di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan risikonya kita hadapi hidup ini di tengah dunia yang makin sulit, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kita hadapi dengan kekuatan kita, dan itu tidak mungkin kita hadapi. Tuhan sudah sediakan Roh Kudusnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa kita tidak pergunakan? Kenapa kita tidak manfaatkan? Waduh, susah banget saya bisa mendapatkan Roh Kudus. Ya itu tadi jawabannya, mungkin hati masih akas, masih sobut, masih banyak iri, masih banyak kebenciannya. Wow, masih banyak dosa-dosa. Harus diremukan, harus dihancurkan, harus dipatahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Ini penyebabnya. Kenapa? Roh Kudus adalah roh yang baik sekali. Dia ingin sekali menjamah kita. Dia ingin sekali untuk memenuhi kita. Bahkan dia ingin sekali untuk tinggal di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Tapi sekali lagi kendalanya hati kita. Kalau hati kita tidak beres, hati kita tetap akas, tetap keras, maka Roh Kudus sorry dulu. Saya tidak akan mau menjamah. Saya tidak
mau akan diam kepada hati yang bengkok, hati yang penuh iri, hati yang penuh kebencian, hati-hati yang jahat dan lain-lain sebagainya. Sebab apa? Roh itu adalah kudus. Baca di dalam ayat firman Allah. Allah itu tempatnya maha tinggi, maha mulia, dan maha kudus. Suratan Petrus berkata, hendaklah kamu kudus, karena Allah itu yang memanggil kamu adalah kudus adanya. Bukan berarti kita ini sudah manusia sempurna. Kita belum ada yang sempurna. Tapi pada waktu kita datang bersekutu dengan Tuhan, kita renungkan Tuhan itu baik. Mungkin ada salah kata, pikiran-pikiran muncul, pikiran yang tidak baik. Mungkin ada perasaan-perasaan, emosi yang tidak baik. Kita datang dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni segala pikiran yang tidak baik. Ampuni Tuhan perasaan saya. Ampuni Tuhan, kuduskan saya, sucikan saya. Kalau engkau minta dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab katakan dalam suratan 1 Yohanes, maka dia akan mengampuni kita. Dia membereskan segala salah dosa kita. Seperti Daud yang dia kerjakan ini. Bawa persembahan yang menyenangkan Tuhan. Bukan dengan 1.000-2.000 ekor lembu sapi, kambing domba dan sebagainya. Tapi hati yang hancur. Hati yang patah. Hati yang remuk di dalam Tuhan. Dan saya pelajari. Ternyata saudara-saudara, Allah itu atau Tuhan Yesus itu dan Roh Kudus penuh sekali dengan belas kasihan. Dalam perjalanan Yesus melayani, dia penuh dengan belas kasihan. Ini Tuhan Yesus. Roh Kudus juga sama. Belas kasihan Tuhan ada juga di dalam Roh Kudus. Kalau kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, kita datang dengan hancur hati di hadapan Tuhan, kita datang dengan remuk hati di hadapan Tuhan, Tuhan berbelas kasihan. Di dalam Mazmur 37, di situ firman Allah katakan, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Itu. Ada satu ayat meskipun kita sudah pernah dengar, tapi tidak apa. Ayat ini dalam Yesaya 57 ayatnya yang ke-15 saya bacakan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk hati dan rendah hati. Untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati-hati orang yang remuk. Amin. Haleluya. Meskipun Tuhan tinggal di maha tinggi tak terhampiri, maha mulia dan maha kudus dia, tapi dikatakan dalam ayat ini, tapi dia juga diam bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya dan orang yang rendah hati. Ini Tuhan melihat saya dan saudara. Kapan sudah harap rendah hati, kapan sudah hati remuk, aja sobut baik. Jangan keras hati aja. Kapan engkau menjadi remuk, mengakui salah dan dosamu, mengakui Allah itu maha besar dan dahsyat. Kita tanah liat adanya. Kita adalah orang yang dikasihani oleh Allah. Sampai kita jatuh remuk hati kita tidak berdaya di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab ini berkata, bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tapi dia bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Untuk apa? Menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Menghidupkan semangat. Hidup ini saudara-saudara, banyak sekali terjadi dalam hidup kita yang membuat kita bisa lemah. Membuat kita stres. Membuat kita putus asa. Membuat kita hilang harapan.
sampai kita tidak bersemangat lagi. Kata semangat ini sudah jadi pembicaraan orang setiap saat. Baik melalui WA, melalui Facebook. Semangat bro, semangat bu, semangat ini, semangat itu. Iya. Hidup dunia sekarang kalau tidak ada semangat, tinggal meredup terus melemah, lalu tinggal tunggu mati. Roh Kudus dikatakan dalam ayat ini, dia akan menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, maka apa yang terjadi? Dia akan datang menghidupkan semangat kita. Kita mungkin sudah patah arang, kita mungkin sudah stres, kita mungkin sudah tidak berdaya, kita sudah begitu lemah, tidak ada harapan lagi dalam hidup ini. Tapi Roh Kudus datang memberikan semangat yang baru dalam hidup saya dan saudara. Jangan takut hai anakku, jangan bimbang hai anakku, jangan cemas anakku. Haleluya. Lihatlah Roh Kudus, dia akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam hidup saya dan saudara-saudara, sehingga kita mampu menatap hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak takut dan khawatir, sebab Roh Kudus memberikan semangat yang baru, semangat yang baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu juga disebutkan di dalam ayat ini, dikatakan dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Orang yang remuk, kata remuk juga di sini yaitu mengalami begitu banyak masalah, banyak mengalami ujian, tantangan, cobaan, sampai remuk benar-benar tidak berdaya. Tapi firman Allah katakan, orang yang rendah hati dan remuk hati, dia akan datang, dia akan hidupkan kita. Dia hidupkan kita dengan apa? Dengan orang-orang, menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Orang yang sudah remuk mentalnya, orang yang sudah remuk jiwanya, maka banyak orang ambil jalan pintas. Bunuh diri baik, udah tidak berdaya. Tapi kalau kita datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, hati yang remuk, jangan khawatir. Dia akan menghidupkan hati-hati yang sudah remuk ini, hati-hati yang terbuka di hadapan Tuhan, sehingga sehebat apapun, kondisi apapun yang kita tidak sukai terjadi dalam diri kita, kita tetap semangat dan kita selalu mendapatkan kehidupan daripada Tuhan. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23, peliharalah hatimu lebih dari segala yang patut engkau pelihara, sebab dari situlah, dari hati yang baik yang dipelihara akan memancarkan kehidupan. Haleluya. Kehidupan itu bicara tentang kehidupan Roh Kudus yang selalu memberikan semangat yang baru dalam kehidupan saya dan saudara. Selalu membangkitkan, selalu menghidupkan gairah hidup kita dalam menjalani hidup ini. Sehingga meskipun dunia makin susah, meskipun dunia tidak menentu, tetapi jangan kita takut, sebab Roh Kudus akan selalu menemani kita. Aku tidak akan biarkan kamu menjadi piatu. Aku akan beserta kamu sampai kesudahan alam. Haleluya. Kita berdiri sama-sama, kita masuk dalam doa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Biar dia mengalir
mengalir dan mengalir dalam hidup saya saudara saat ini. Haleluya, amin. Oh jiwaku tenang, jiwa kita mendapat ketenangan, amin. Kita selalu ada dalam naungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ku buka hati, amin. Ku buka hati untuk jamaah, berserah diri, amin. Serah penuh di hadirat, oh amin. Kau ambil alih, haleluya, seluruh hidupku. Oh altarmu, amin, menyembah rohmu yang hidup, amin. Oh rohmu, kalau kita ingin roh yang hidup dari Tuhan, dia mengalir dan memasuki, memenuhi hidup kita. Mari, haleluya, biarlah hati kita yang keras, kita rela untuk dihancurkan. Biar hati kita yang keras rela dipatahkan, rela kita diremukkan seperti apapun. Kalau kita sudah remuk di hadapan Tuhan, hati kita remuk, oh haleluya, lalu kita buka hati, datang kepada Tuhan, Roh Kudus mengalir dan memenuhi kehidupan saya saudara, haleluya. Karena hati kita sudah menyenangkan hati Tuhan, hati kita sudah beres di hadapan Tuhan, Dia akan penuhi kita, haleluya, di altarmu. Rohku yang hidup penuhiku, haleluya, amin. Oh roh, biar ini menjadi doa kita. Katakan dengan hati yang sungguh, oh Roh Kudus, datang penuhiku Tuhan, datang mengalir dalam hidup saya, amin. Oh jiwaku tenang, oh haleluya, mampu. Oh dalam naung, oh katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Bukalah hatimu, haleluya, berserah penuh kepada Tuhan, amin. Oh haleluya, izinkan Tuhan ambil alih seluruh hidupmu, haleluya. Glory, haleluya, amin. Di altarmu, ku buka hati, haleluya, ku buka hati, untuk jamaah, amin, haleluya. Serah penuh di hadirat, amin, amin. Kau ambil alih seluruh hidup kami, amin. Di altarmu, glory, menyembah. Katakan ku buka hati, ku buka hati, amin. Kami mau buka hati sekarang ini Tuhan, amin. Oh jamah kami Roh Kudus, amin. Glory, haleluya, haleluya. Oh amin, ambil alih, haleluya. Hidupku di altarmu, glory. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Oh amin. Oh amin, haleluya. Berserah penuh di hadiratku, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar izinkan Roh Allah memenuhi saya dan saudara. Ku buka hati, ku buka hati, amin, haleluya. Oh kami buka hati Tuhan. Jamalah kami dengan Roh Kudus, haleluya. Oh riyabasa balabaya basa kalabas, seluruh hidupku di altarmu, menyembah, amin. Di altarmu, menyembah,
haleluya. Di atasmu menyembahmu. Haleluya, haleluya. Oh ya masakala baya bala bala. Oh itu haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus. Dia patahkan Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Iya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Terima kasih. iya, Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami haleluya, buka hati kami Tuhan untuk menyembahmu Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan mau kudus ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Patahkan sifat kami ya Tuhan. Patahkan sifat buruk kami ya Tuhan. Keras hati kami ya Tuhan. Kesombongan kami Tuhan. Iri hati Tuhan. Kami patahkan, kami rembukan ya Tuhan. Hanya untuk ya Tuhan kami mendapatkan ya Tuhan Roh-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lembutkan hati kami Tuhan. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lewat firman-Mu Engkau menegur kami ya Tuhan. Biar kami mau kudus ya Tuhan. Biar kami mau hidup kudus dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan lurus ya Tuhan. Tidak belok ke kanan ke kiri ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan hidup kami berjalan di hadirat-Mu ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas berkat firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ya Tuhan. Berikan hamba-Mu hikmat marifat daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau memberikan pelayanan persembahan Tuhan. Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan korban kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.